Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Atin Robiah, NIM 220101152 dari kelas PAI 4H semester 4. Di sini saya akan membuat video praktek pembelajaran yang bertujuan untuk pertama yaitu pemahaman konsep toharoh. Siswa diharapkan dapat memahami konsep dasar toharoh termasuk definisi dan pentingnya menjaga kebersihan. Yang kedua yaitu jenis-jenis toharoh. Siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai jenis toharoh seperti wudhu, mandi besar, tayamum, serta cara membersihkan najis. Yang ketiga, prosedur pelaksanaan toharoh. Siswa mampu mempraktikkan tata cara wudhu, mandi besar, dan tayamum dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Yang keempat yaitu dalil-dalil toharoh. Siswa mengetahui dan dapat menyebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan toharoh dari Al-Quran dan hadis. Yang kelima, pentingnya toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Siswa menyadari pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab seorang muslim. Yang keenam, membedakan najis dan cara mensucikannya. Siswa mampu membedakan jenis-jenis najis dan memahami cara-cara mensucikannya sesuai dengan ketentuan Islam. Yang terakhir yaitu nilai-nilai toharoh. Siswa dapat menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam toharoh seperti kebersihan, disiplin, kesucian, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tercapainya tujuan-tujuan ini, diharapkan siswa kelas 7 MTS dapat menjalankan praktik toharoh dengan baik dan memahami pentingnya kebersihan dalam ajaran Islam. Manfaat yang signifikan bagi siswa adalah yang pertama yaitu peningkatan kesadaran kebersihan. Siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang merupakan bagian dari iman dalam ajaran Islam. Yang kedua, pemahaman religius yang mendalam. Siswa mendapat pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep dasar dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan kebersihan dan kesucian. Yang ketiga, praktik ibadah yang benar. Siswa belajar cara melakukan wudhu, mandi besar, dan tayamum dengan benar yang merupakan syarat sahnya beberapa ibadah seperti sholat. Yang keempat yaitu kedisiplinan dan tanggung jawab. Pembelajaran toharoh mengajarkan siswa untuk lebih disiplin dan menjaga kebersihan dan lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Yang kelima, peningkatan kesehatan. Dengan menerapkan praktik kebersihan yang baik, siswa dapat mengurangi risiko penyakit dan infeksi sehingga meningkatkan kesehatan secara umum. Yang keenam, pembentukan karakter positif. Materi toharoh membantu dalam pembentukan karakter siswa yang menghargai kebersihan, keteraturan, dan keindahan. Dan yang terakhir yaitu penguatan nilai-nilai spiritual. Siswa yang diajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman yang memperkuat nilai-nilai spiritual dalam ibadah mereka. Di sini saya akan membuat video pembelajaran menggunakan strategi peta konsep. Apa sih strategi peta konsep itu? Yaitu teknik visual yang digunakan untuk menyusun dan mengatur informasi. Teknik ini membantu dalam memahami, mengingat, dan menganalisis informasi dengan cara yang lebih mudah dan terstruktur. Beberapa elemen kunci dari peta konsep atau mind mapping adalah pertama yaitu pusat gagasan. Peta konsep dimulai dengan ide utama yang ditempatkan di tengah halaman. Yang kedua yaitu cabang. Dari ide utama, cabang-cabang utama yang berhubungan dengan topik tersebut keluar, masing-masing dengan ide atau subtopik yang relevan. Yang ketiga yaitu subcabang. Setiap cabang utama dapat memiliki subcabang yang mengelaborasi lebih lanjut ide tersebut. Yang keempat, kata kunci. Setiap cabang dan subcabang biasanya berisi kata kunci atau frasa singkatnya yang mewakili konsep atau informasi penting. Dan yang terakhir yaitu gambar dan warna. Gambar, ikon, dan warna sering digunakan untuk memperjelas dan membedakan berbagai bagian dari peta konsep, membuatnya lebih menarik secara visual dan lebih mudah diingat.
Strategi ini efektif karena memanfaatkan cara kerja otak yang lebih alami dalam mengenali pola dan asosiasi dibandingkan dengan membaca atau menulis dalam format linear. Mind mapping sering digunakan dalam berbagai konteks seperti pembelajaran, brainstorming, pemecahan masalah, dan perencanaan. Kali ini kita akan praktek pada mata pelajaran fikih kelas 7 MTS dengan materi toharoh atau bersuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Masuk semua ya? Ya. Yang lain? Yang lainnya masuk semua? Jadi hari ini kita pada mata pelajaran fikih akan membahas tentang toharoh. Ada yang tahu nggak apa sih toharoh? Bersuci. Jadi kita akan membahas tentang toharoh ya. Toharoh itu bersuci untuk mensucikan diri dari hadas kecil dan juga besar dan juga dari najis. Istilah ini kemudian digunakan dalam keseharian sebagai kegiatan bersuci. Kegiatan bersuci dari najis ini meliputi menyucikan badan, pakaian, tempat, lingkungan yang akan menjadi tempat aktivitas kita. Jadi nanti di workshop ya, kita akan membuat mind mapping. Ada 2 materi. Yang pertama yaitu pengertian toharoh, yang kedua tata cara bersuci. Jadi nanti di sini akan dibagi menjadi 2 kelompok ya. Berhitung. Jadi gimana anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, dipresentasikan masing-masing kelompok ya, dari kelompok 1 dulu. Ya, Bu. Oke, kelompok 1 kamu dulu. Saya kalau dulu 1. Oh, ini nomor 1. Oke. Ya, saya akan mempresentasikan yaitu tentang pengertian toharoh. Definisi toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersuci. Bersuci dilakukan untuk mensucikan diri dari hadas dan najis. Yang kedua yaitu ada macam-macam toharoh atau bersuci. Ada juga yaitu toharoh bersuci dari hadas, atau yang kedua yaitu toharoh bersuci dari najis. Bersuci dari hadas yaitu ada hadas kecil dan hadas besar.
Yang kedua itu terdiri dari najis. Ada najis mukhafafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladah. Sudah Bu. Oke, lanjut kelompok 2, tata cara bersuci. Tata cara bersuci. Yang pertama dengan mandi wajib. Yang kedua berwudu. Dan yang ketiga tayamum. Dan Ya, dari sini ada yang ditanyakan. ada Bu. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Jangan lupa nanti dipelajari di rumah lagi. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita juga sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Apabila ada kurangnya, nanti bisa dipelajari sendiri ya di rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah model dan strategi pembelajaran. Apabila ada kurangnya, mohon bimbingannya kepada Ibu dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.